Bawaslu itu apa sih? Saya serasa diintrogasi ini, aduh. Alhamdulillah bertemu dengan saya. Boleh perkenalan dulu ya, karena memang ini adalah awal dari Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengadakan kegiatan podcast. Nah, sebelum nanti membahas podcast, biar lebih dekat, mungkin saya sebagai host harus perkenalan diri dulu, kan gitu. Nama saya Andre Gustian Pajar. Kebetulan saya di sini kerja di Bawaslu Kabupaten Bandung Barat sebagai staf pelaksana teknis dan diposisikan di staf organisasi dan sumber daya manusia. Nah, oke, sahabat Bawaslu. Perlu sahabat Bawaslu ketahui bahwa di hari ini mungkin ini adalah hari yang amat sangat spesial. Karena di hari ini Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengadakan terobosan baru, yaitu mengadakan kegiatan podcast yang bertemakan ngopi ngobrol pemilu bersama Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Nah, mungkin kalau misalkan nanti memperdalam terkait dengan apa sih tujuan podcast, kenapa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat harus mengadakan podcast, mungkin nah kebetulan hari ini udah ada Bapak Ketua. Tamu spesial sebetulnya, walaupun bukan tamu spesial tapi sering kali datang ke kantor ya Pak Ketua. Siap. Tapi untuk di podcast ini beliau adalah tamu spesial, tamu pertama yang datang di meja podcast ini gitu. Siap. Nah, kebetulan Pak Ketua, bagaimana kabarnya Pak Ketua? Alhamdulillah pantas ya. Nah, ini sahabat Bawaslu, ini merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Nah, nanti mungkin akan dibahas oleh Pak Ketua terkait dengan apa tujuannya diadakan podcast dan sebagainya, apakah penting podcast ini diadakan di Bawaslu Kabupaten Bandung Barat atau seperti apa, nanti Pak Cecep akan membahas selebar-lebarnya mungkin. Nah, mungkin sebelum itu Pak Cecep boleh biar nanti lebih dekat dengan sahabat-sahabat Bawaslu, boleh Pak Cecep silakan untuk memperkenalkan diri dulu kepada sahabat-sahabat Bawaslu. Sebelum memperkenalkan diri mungkin ya begini. Kalau dibilang spesial enggak juga lah. Rasanya saya juga dalam hal ini dengan Pak Andre ini cukup dekat, sering kali berinteraksi. Artinya kalau bicara spesial enggak juga. Terus bicara tentang konteks bahwa di Bawaslu saya sebagai ketua tidak juga spesial karena pada prinsipnya Bawaslu ini memegang penuh asas kolektif kolegial. Artinya semua unsur pimpinan sama. Adapun saya sebagai ketua hanya sebatas sebagai mandataris dari semua pimpinan yang ada begitu. Ya jadi begitu sahabat Bawaslu, agak canggung sebetulnya bagi saya kalau ngobrol sama Pak Ketua langsung ya. Enggak. Terus saya tadi harus memperkenalkan diri ya. Nama saya Cecep Rahmat Nugraha. Kebetulan di Bawaslu Kabupaten Bandung Barat saya sebagai koordinator divisi organisasi dan sumber daya manusia, sekaligus memenahi sebagai ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Terus sebelum di Bawaslu saya terlibat aktif di beberapa organisasi, ya sebutlah sebagai aktivis. Sekarang aja agak gemukan, dulu tipis. Kalau sekarang agak gemukan, tapi jadi agak berisi, tapi masih sebagai aktivis lah begitu. Berarti ada perbedaan ya kalau dulu dari aktivis sekarang jadi nggak juga. Jadi ketua Bawaslu atau seperti apa? Perbedaannya hanya sebatas bicara ukuran ikat pinggang yang agak harus dilebarkan. Ya begitulah. Kita santai saja sahabat Bawaslu karena ini Pak Ketua bawaannya santai gitu kan. Dan saya serasa diintrogasi ini, aduh. Pak Andre hebat betul ini. Terima kasih Pak Ketua. Siap. Ya, ini Pak Ketua kebetulan kan hari ini ya Bawaslu Kabupaten Bandung Barat ini mengeluarkan konsep adanya podcast gitu kan. Nah, ini menurut Pak Ketua bagaimana ini studio podcastnya Pak? Apakah ini sudah memadai? Gimana Pak? Bagi saya ini di tengah situasi yang menuntut kita mengharuskan Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu secara keseluruhan, secara umum, secara general hadir di tengah-tengah masyarakat, inisiasi terkait dengan adanya podcast ini patut diapresiasi. Di tengah keterbatasan yang juga seringkali kita hadapi, bahwa podcast ini menjadi penting karena sasaran kita salah satunya itu berkaitan dengan bahwa kita tidak dapat memungkiri bahwa ada generasi milenial yang juga dalam hal ini salah satu
unsur keterlibatannya juga harus kita rawat begitu. Jadi harus kita hadir di tengah-tengah mereka. Begitu. Jadi ketika ada podcast, ini salah satu inisiatif yang bagi saya keren lah begitu. Ruangnya lebih terbuka ya Pak. Ruangnya lebih terbuka, siapapun bisa akses YouTube, bisa akses IG, bisa akses mass media manapun yang memang tanpa harus mereka hadir bertatap muka sekalipun, mereka mendapatkan informasi dan mereka mendapatkan satu influence, pengaruh dan mengerti apa yang seringkali kita hadapi ketika pemilu. Karena banyak orang juga, banyak anak-anak muda juga yang memang mungkin dalam hal ini mempertanyakan Bawaslu itu apa sih? Nah itu betul. Bawaslu itu makhluk seperti apa gitu kan? Kehadiran Bawaslu apakah hanya ketika event 5 tahunan saja, ketika ada pemilu dan pemilihan, atau Bawaslu ini memang seringkali hadir meskipun tidak dalam event-event pemilu dan pilkada. Itu betul Pak, karena memang kalau dilihat dari perkembangan dulu gitu kan, karena masyarakat lebih terjebak dalam situasi bahwa kok ada Bawaslu ya, kan pemilu kan tidak ada. Betul. Nah ini yang harus kita jawab bahwa Bawaslu ini selain daripada ketika nanti tahapan pemilu dan pilkada, bahwa Bawaslu juga bertanggung jawab terkait dengan pelibatan masyarakat ketika nanti akan menghadapi pemilu dan pilkada. Dalam konteks ya misal Bawaslu Kabupaten Bandung Barat sudah bikin simpul-simpul mahasiswa, generasi muda, terus dari kelompok-kelompok lainnya yang kita wadahi, kita rangkum, kita rawat, yang bernama salah satu tajuk kegiatannya itu adalah Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Jadi kita ingin ada pelibatan masyarakat yang nantinya akan mewujud dalam konteks pengawasan partisipatif yang ada di masyarakat. Karena kalau kita hanya bicara tentang Bawaslu saja, instrumennya terbatas. Ekspektasi tinggi, tapi instrumennya terbatas. Tapi ketika ada pelibatan masyarakat di sana, masyarakat ikut terlibat mengawasi jalannya pemilu dan pilkada, insya Allah apa yang kita cita-citakan bahwa demokrasi itu bisa sehat, demokrasi itu bisa berjalan dengan baik, mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, itu bisa terjadi dengan lebih baik begitu. Iya betul. Karena ya kalau misalkan kita lihat ya ini dari perkembangan boleh diminum. Oh ya silakan Pak. Saya tidak ditawarin minum dari tadi. Boleh saya temenin lah. Jadi santai saja sahabat Bawaslu, karena kita ngopi, jadi kita harus ngopi. Saking netralnya airnya pun air putih ya. Ya ngopi. Kalau ngopi kan airnya air kopi. Ini kan ngopinya bukan ngopi itu, tapi ngobrol pemilu. Ah itu Pak. Jadi bisa lah nanti untuk persepsinya bisa dipersepsikan masing-masing lah. Siap. Gitu untuk ngopi. Iya tadi betul apa yang diutarakan oleh Pak Ketua ya. Berbicara masalah terkait masalah sosialisasi Bawaslu Kabupaten Bandung Barat kan gitu. Salah satunya mungkin berbicara masalah Bawaslu tadi terkait dengan pengawasan partisipatif, pelibatan anak-anak muda, generasi milenial, unsur masyarakat lainnya yang nantinya mereka akan terlibat aktif di masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif. Yang kedua bicara tentang pengawasan daftar pemilih berkelanjutan, yang itu juga kadangkala sering diabaikan, padahal perannya vital. Itu kan pelaksanaannya nggak dalam tahapan pemilu ya Pak ya itu. Ya betul, karena memang pentingnya salah satunya ada media, salah satunya mungkin podcast ini ya mungkin bisa mensosialisasikan daya jangkaunya. Nah itu yang bisa dilakukan oleh Bawaslu mungkin seperti itu ya Pak. Karena kalau misalkan tadi dibilang bahwa Bawaslu ketika ada pemilu, ketika ada pilkada, mungkin ketika sekarang mah kan ada banyak media termasuk ada podcast, ada media sosial dari IG, Twitter dan sebagainya, kita pun bisa mensosialisasikan bahwa kita bekerja menyiapkan untuk pemilu-pemilu yang akan datang. Mungkin seperti itu ya Pak. Dan salah satu tujuan dari podcast itu mungkin salah satunya seperti itu ya Pak. Jadi kan era di mana dulu banget ketika pertarungan itu dilakukan di atas lautan, dilakukan di lautan. Siapa yang menguasai lautan, dia akan menguasai dunia. Lantas era berganti,
pertarungan itu dilakukan di atas daratan, siapa yang menguasai daratan, dia akan menguasai dunia. Iya, betul. Nah, sekarang itu eranya sudah berubah kembali bahwa pertarungan itu di media. Siapa yang menguasai media, dialah yang akan menguasai dunia. Iya. Nah, ini salah satu wujud yang saya patut apresiasi kepada teman-teman di divisi Humas Kabupaten Bandung Barat mengadakan salah satu ragam kegiatan yang bernama podcast. Iya. Ini wujud dari mana kita terlibat juga dalam pertarungan yang tadi saya sebutkan, pertarungan yang dilakukan di mass media. Iya, betul. Kenapa Bawaslu harus bertarung juga? Ya ini salah satu wujud Bawaslu merebut opini bahwa Bawaslu pun ya hadir Iya, betul di tengah-tengah Pak. masyarakat. Betul. Karena memang amat sangat penting ya untuk seolah bahwa memberikan semangat untuk masyarakat juga terlibat gitu dalam ketika adanya pelaksanaan pemilu atau dan sebagainya untuk mencapai pemilu yang sehat tadi. Betul. Apa yang dikatakan oleh Pak Ketua mungkin. Betul. Nah, dirasa mungkin kalau misalkan seperti itu kan kita sudah punya media banyak kan gitu. Ada Twitter, ada IG, juga ada Facebook. Boleh nanti sahabat-sahabat Bawaslu di-follow ya. Adanya Twitter dan juga IG Bawaslu, sekaligus mungkin nanti karena sekarang ada kegiatan podcast, boleh nanti diikuti YouTube-nya kan gitu di Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Boleh nanti ya Pak Admin di-share ya di bawah ya untuk alamat YouTube, IG dan juga Twitter. Mungkin begini Pak Ketua. Siap. Tadi kan berbicara masalah media sebetulnya. Nah, perlu juga diketahui ya bahwa ini juga untuk sahabat-sahabat Bawaslu, bahwa kalau misalkan dulu itu ada Panwas ya, Panwaslu ya, sekarang Bawaslu kan gitu. Nah, bedanya apa itu Pak Andre? Nah, yaitu justru Pak, bedanya antara Panwas dengan Bawaslu itu seperti apa kan gitu. Karena kan kalau sekarang itu dipermanenkan, berarti kan ada kewenangan lebih nih gitu kan, ada kewenangan lebih ataupun dari strukturnya ada yang berbeda tidak antara Panwas dengan Bawaslu gitu. Kirain Pak Andre mau borong itu. Oh, tidak. Pertanyaan sekaligus jawaban. Enggak lah Pak. Ini kan sudah ada Pak Ketua, takutnya nanti saya salah lagi. Enggak. Kalau salah, saya rasa enggak lah. Udah berapa tahun Pak Andre kan bisa aja Pak Ketua. Jadi bedanya Panwas itu kan kalau Panwas masih ad hoc, kalau Bawaslu ini sudah permanen. Bahwa nomenklatur terkait dengan Bawaslu ini yang Bawaslu ini permanen itu kan ada di Undang-Undang 7 2017 yang dimana di situ diatur terkait dengan masa bakti terkait dengan jabatan dari Bawaslu itu sendiri dan KPU tentunya itu 5 tahun Pak Andre dari tahun 2018 sampai 2023. Saya agak lupa kalau dilantiknya kapan karena pada saat itu kalau tidak salah di bulan Agustus. Di bulan Agustus ya? Di bulan Agustus. Iya betul. Harusnya ingat karena saya jarang pakai jas kan. Pakai jas tapi saya lupa. Berarti pakai jas pas saat pelantikan dulu ya? Pas pelantikan. Nah, kalau saya sehari-hari pakai jas kayak mau kemana gitu. Iya betul. Ya memang kalau tadi kita sambungkan dengan apa yang dibahas di awal terkait dengan berbicara masalah podcast, kalau misalkan hari ini ya memang perlu ya Pak ketika berbicara masalah Bawaslu. Karena kan kalau ketika berbicara Panwas mah jelas ya, Panwas itu hanya kita kerja pada saat adanya pemilu atau misalkan pilkada kan, momentum kan ya. Kalau misalkan untuk hari ini kan bahwa pemilu sudah dilaksanakan kemarin di tahun 2019, sedangkan di tahun 2020 sampai 2022 belum ada tahapan nih kan gitu. Makanya mungkin salah satunya adanya sosialisasi yang memang harus digencarkan untuk masyarakat, mungkin salah satunya seperti itu ya Pak ya. Ya selain daripada misalkan tadi saya bilang kita awasi juga tuh kaitan dengan DPB ya. DPB, Daftar Pemilih Berkelanjutan. Yang kedua berkaitan dengan SKPP, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Iya betul. Di mana itu sebagai ruang pelibatan masyarakat, instrumen-instrumen gerakan mahasiswa, pelajar, kaum perempuan dan lain sebagainya terlibat di situ. Terus selain daripada itu juga kita aktif kerjasama institusi, kita sudah kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di Bandung Barat, terus juga beberapa organisasi kepemudaan
begitu. Lantas juga dengan organisasi kemahasiswaan. Gitu. Artinya itu sebagai wujud di mana kami ingin bahwa kehadiran Bawaslu ini memberikan makna. Betul. Makna yang kami maksud di sini adalah salah satunya bahwa tugas terkait dengan pengawasan pemilu ke depan, tugas berkenaan dengan menciptakan pemimpin yang adil, yang jujur, yang dia berpihak pada masyarakat lemah, itu jadi tugas kita bersama. Begitu. Betul. Bahwa dalam hal ini ya nggak boleh juga ada pemikiran bahwa Bawaslu amat sangat superior dan lantas tidak berpijak pada kepentingan masyarakat. Ya, melibatkan masyarakat dalam pemilu ke depan. Iya. Jadi ketika adanya podcast ini ya salah satu ruang medium di mana kami Bawaslu Kabupaten Bandung Barat bisa hadir tengah-tengah masyarakat. Iya betul. Ya karena memang perlu ya Pak berbicara masalah pendidikan politik mungkin ya. Nah itu sebagai pendidikan politik. Pendidikan politik bahwa demokrasi sehat, demokrasi yang baik itu jadi tugas kita bersama. Iya. Kalau misalkan kualitas demokrasinya ingin bagus ya mungkin pendidikan politiknya lebih dinaikkan ya mungkin betul. Itu salah satunya mungkin ternyata kalau gini sahabat-sahabat Bawaslu dari apa yang tadi diutarakan oleh Pak Ketua gitu dari awal podcast sampai sekarang ternyata kerja-kerja Bawaslu bukan hanya berbicara masalah pengawasan pemilu saja ya berarti ya Pak gitu kan malahan ada tanggung jawab yang lebih gitu untuk ya tadi melibatkan masyarakat salah satunya berbicara masalah pendidikan politik lah, melibatkan masyarakat. Tadi juga dibahas bahwa adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik itu kampus ataupun lembaga masyarakat. Tugas kita ini kan kalau kita bagi sebelum pemilu dan pilkada berlangsung, ketika pemilu dan pilkada itu berlangsung dan sudah pemilu dan pilkada itu berlangsung, makanya dirangkumlah tugas-tugas tersebut melalui 5 divisi yang ada di Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Boleh dikenalkan 5 divisinya Pak? Boleh, atau mau Pak Andre? Oh enggak, cukup Pak Ketua aja lah. Ada divisi organisasi dan sumber daya manusia yang kebetulan diampu oleh saya sendiri, saya Pramatugraha, sekaligus diamanahi jadi Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Ada divisi kebetulan yang menginisiasi kegiatan ini, yang saya pun harus mengapresiasi beliau. Ada Pak Said Hudri namanya. Terus ada divisi sengketa, ini diampu oleh Pak Ibnu Firdaus. Ada divisi penanganan pelanggaran, diampu oleh Ibu Aiwil dan Istri Aida. Dan juga ada divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga yang dikoordinatori oleh Bapak Ujang Rohman, dibantu oleh koordinator sekretariat namanya Ibu Agnes Pirganti, juga berikut staf yang lumayan banyak, bisa disebutkan satu persatu. Ya begitu sahabat Bawaslu tadi Pak Ketua udah membicarakan bahwa ada 5 divisi mungkin ya. Ya kalau di Panwas dulu kan ada 3 ya kan gitu. Kalau di Bawaslu sekarang ada 5 ya mungkin seperti itu. Betul. Tapi Bawaslu di daerah yang lain lah, sebagian daerah Jawa Barat ya ada yang 3. Ini begitu, kan Pak? Iya, ini kan disesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut. Itu ya. Jadi jumlah penduduk berpengaruh ya. Gitu, itu kan di undang-undangnya disebutkan. Ya seperti itu mungkin sahabat-sahabat Bawaslu kalau tadi lihat ada 5 divisi, ada divisi organisasi SDM, ada pengawasan dan juga hubungan antar lembaga, ada penyelesaian sengketa, penanganan pelanggaran, dan juga ada hukum, humas, data dan informasi. Betul. Nah mungkin nanti di episode selanjutnya kita akan lebih panjang bahas terkait dengan divisi-divisi yang sudah tadi Pak Ketua bilang kan gitu ya. Nanti kita akan lebih jauh berbicara masalah divisi penyelesaian. Mungkin nanti juga Pak Ketua akan hadir lagi bersama kita di podcast ini. Ya kalau saya mah diundang ayo. Enggak juga enggak. Cuman kalau sekarang kita berbicara masalah launching podcast Pak. Pentingnya podcast seperti apa? Saya mah gimana Pak Andre? Siap. Kalau Pak Andre perintahkan Pak Ketua hadir. Hadir. Kalau Pak Andre bilang Pak Ketua enggak usah hadir. Saya jadi enggak enak ini kalau misalkan seperti itu Pak. Cukup
saya mau di divisi SDM. Gitu. Ya nanti kita akan berbicara masalah SDM lebih lanjut di podcast khusus, mungkin berbicara masalah organisasi dan SDM kan gitu. Karena siap, Andre. akan panjang ini Pak, episode-episode yang akan terjadi di podcast ngobrol pemilu ini gitu kan. Gak apa-apa, makin panjang obrolan asalkan berisi kan lebih bagus. Nah itu mungkin ya, mudah-mudahan nanti sahabat Bawaslu bisa terus mengikuti kegiatan-kegiatan apa yang memang akan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Dan juga jangan lupa ya, di follow dulu nanti medianya ya, baik itu media sosial ataupun YouTube dan sebagainya. Itu mungkin saya ucapkan terima kasih Pak Ketua sudah bisa hadir di acara pembukaan podcast ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita bersama berbicara masalah podcast ini menjadi hal yang bermanfaat untuk Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dan juga untuk masyarakat Bandung Barat. Betul, mungkin itu. Betul. Itu karena prinsipnya kan khairun nas angfahum. Nah, itu. Sebaik-baik manusia dan manusia bermanfaat manusia lainnya kan. Iya. Bawaslu memberikan bermanfaatan bagi masyarakat. Ini sudah betul ini kalau Pak Ketua. Ya, kalau Pak ya lanjut Pak Andre, khawatir. Ya mungkin seperti itu ya sahabat-sahabat Bawaslu. Dan terakhir mungkin tadi apa yang dikatakan oleh Pak Ketua, jangan lupa tetap bahwa berbicara masalah pemilu itu milik bersama. Dan silahkan apabila sahabat-sahabat Bawaslu ingin ikut bersama kami mengawal kegiatan-kegiatan Bawaslu dan sebagainya, silahkan tinggal nanti berkomunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dan kita akan membuka pintu terbuka untuk seluruh masyarakat yang ingin terlibat dalam kegiatan tersebut. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Pak Ketua, terima kasih, semoga sehat selalu. Amin, dan Pak juga diberikan waktu yang memang bermanfaat untuk Bawaslu khususnya dan juga masyarakat. Mudah-mudahan, Pak Andre. Ya, terima kasih. Wallahumma fiq ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.